Salam jumpa para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Kia TV. Salam dari pinggiran. Materi video kali ini saya buat secara khusus untuk kita belajar bersama-sama mengerti dan memahami tentang cuti bersama berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri dan kaitannya dengan cuti tahunan, serta bagaimana pelaksanaannya di dunia perusahaan atau swasta. Sebelum saya masuk atau meneruskan materi video ini, izinkan saya memohon dukungan dari para penonton yang baru menemukan channel ini untuk melakukan subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman, saudara, sahabat yang lain. Terima kasih kawan atas dukungan yang diberikan. Kita masuk pada materi. Di kalangan karyawan atau pekerja buruh yang bekerja di perusahaan mengatakan bahwa cuti bersama adalah cuti gratis dari pemerintah. Ini adalah pemahaman yang salah atau keliru. Saya secara pribadi dapat memaklumi dan memahami akan hal tersebut. Karena banyak karyawan atau pekerja buruh yang kurang paham atau kurang informasi dan penjelasan. Monggo ikuti penjelasan saya berikut ini. Hal-hal yang harus kita ketahui tentang cuti bersama berdasarkan surat keputusan bersama, disingkat SKB 3 Menteri, serta pelaksanaannya di dunia perusahaan swasta sebagai berikut. 1. Landasan aturan hukum tentang cuti bersama adalah surat keputusan bersama, disingkat SKB, yang dibuat oleh 3 menteri. Siapa saja ketiga menteri tersebut? Yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. Apa sih pertimbangannya? Kenapa kok 3 menteri ini repot-repot harus membuat surat keputusan bersama mengatur tentang cuti yang disebut dengan cuti bersama? Apakah ketiga menteri ini kurang pekerjaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak para penonton channel YouTube Kia TV untuk membaca bersama-sama yang termaktub atau yang tertulis di dalam konsiderans surat keputusan bersama ketiga menteri. Saya ambil dari bagian menimbang huruf A, surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nomor 855, nomor 3, nomor 4 tahun 2023, tanggal 12 September 2023 tentang libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Demikian bunyi konsiderans tersebut. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta, saya bikin dalam forum perusahaan,
dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024. Wow, mantap. Bagus, jos. Kata kunci dari considerance ini adalah dalam rangka efisiensi dan efektif hari kerja. Oke? Saya ajak para penonton untuk kita balik pola pikir kita. Kita cari tahu akar permasalahan. Kok sampai ada kata efisiensi dan efektivitas hari kerja? Dalam konsiderans di SKB 3 Menteri tersebut tidak menyinggung hal ini secara detail. Namun tersirat bahwa di saat libur nasional, di mana libur tersebut jatuh pada hari-hari yang dalam tanda kutip berada pada hari kejepit berdekatan dengan hari libur mingguan. Istilah klasiknya Harpitnas, hari kejepit nasional. Di mana ada oknum pegawai, ada oknum karyawan atau pekerja buruh yang memanfaatkan momen Harpitnas tersebut untuk kepentingan pribadi. Tidak masuk kerja dengan berbagai cara untuk bisa tidak masuk bekerja. Ini penyakit kronis yang susah disembuhkan atau susah diobati. Pasti para penonton paham maksud saya. Tentang penyakit ini, saya persilahkan para penonton untuk menonton salah satu video dari channel YouTube Dia TV dengan judul Fenomena Harpitnas, Hari Kejepit Nasional. Monggo ditontonnya, itu videonya lucu dan memberikan informatif. Nah, dengan kondisi demikian, memaksa pemerintah dalam hal ini diwakili oleh 3 menteri untuk atau harus mengatur hal itu, sehingga pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan baik atau produktivitas di perusahaan lancar. Oke? 3. Apa isi surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang cuti bersama yang paling penting? Kalau kita membaca SK 3 Menteri ini, saya ambil satu kata kesimpulan, yaitu cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan. Sekali lagi, cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan. Hal ini ditegaskan dalam diktum keempat SKB 3 Menteri tentang cuti bersama tahun 2024 sebagai berikut. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, pekerja buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja, satuan organisasi, lembaga, berusaha. Sekali lagi saya bacakan supaya jelas. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, pekerja buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja, satuan organisasi, lembaga, perusahaan. Jadi cuti bersama itu berdasarkan SK 3 Menteri, bukan cuti gratis dari pemerintah. Sekali lagi,
bukan cuti gratis dari pemerintah. Oke? Jadi dipotong cuti tahunan. 4. Bagaimana pelaksanaan cuti bersama di dunia perusahaan atau swasta? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak para penonton untuk membaca diktum ke-6 dari SKB 3 Menteri sebagai berikut. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bagi lembaga, instansi swasta, saya pakai dalam kurung perusahaan, diatur oleh pimpinan masing-masing. Oke, jelas ya? Sekali lagi, saya bacakan supaya ini lebih jelas. Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bagi lembaga, instansi swasta, dalam kurung perusahaan, diatur oleh pimpinan masing-masing. Maksudnya begini, dalam SKB 3 Menteri tersebut terdapat data tentang hari-hari libur nasional. Oke? Ketiga menteri menentukan pelaksanaan hari-hari cuti bersama berkaitan dengan hari libur nasional. Nah, para pimpinan lembaga, instansi, swasta, perusahaan diberikan kebebasan untuk menentukan atau memutuskan di hari-hari libur nasional yang mana yang akan diambil atau diikuti. Bisa mengikuti semua cuti bersama yang diatur di dalam SK 3 Menteri atau memilih hari-hari tertentu, hari-hari libur nasional yang dilaksanakan. Contoh, pimpinan perusahaan mengambil dan memutuskan cuti bersama pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ini boleh. Paham ya? 5. Sekarang pertanyaan kita. Berapa banyak atau berapa hari cuti bersama dalam setahun? Jangan-jangan cuti yang 12 hari. Bisa-bisa habis. Habis sih, kagak lah. Tapi banyak juga. Oke, jawabannya. Jumlah hari atau banyaknya cuti bersama setiap tahun pasti berbeda-beda. Oke? Mengapa demikian? Karena tergantung dari kalender hari dan tanggal jatuh tempo hari libur nasional. Oke? Saya ambil contoh 2 tahun terakhir saja, yaitu tahun 2023. Cuti bersama sebanyak 11 hari. Tahun 2024, cuti bersama 10 hari. Habis dong cuti tahunannya. Ya, kira-kira begitulah. Keenam, bagaimana pelaksanaan di dunia perusahaan swasta? SKB ketiga menteri tentang cuti bersama. Sebelum saya jelaskan hal ini, saya menjelaskan dasar hukum cuti tahunan. Cuti bersama yang diatur di dalam SKB 3 Menteri bersinggungan langsung dengan cuti tahunan. Dasar hukum cuti tahunan bagi pekerja buruh di perusahaan dan aturan pelaksanaannya adalah Pasal 79 ayat 1, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 81 angka 25 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Juto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatakan 1. Pengusaha wajib memberi A. Waktu istirahat dan B. Cuti. Ayat 3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D yang wajib diberikan kepada pekerja buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja
buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 4. Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dasar aturan hukum pelaksanaan cuti tahunan. Kalau tadi itu mengenai dasar, kalau pasal 79 adalah dasar hukumnya cuti tahunan. Sekarang saya bacakan dasar hukum pelaksanaan hak cuti tahunan. Saya ambil dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1954 tentang penetapan peraturan istirahat buruh dan statusnya masih berlaku sebagai berikut. Pasal 6 ayat 1. Istirahat tahunan harus terus-menerus. Ayat 2. Dengan persetujuan antara buruh dan majikan, istirahat tahunan dapat dibagi dalam beberapa bagian. Dan ayat 3, dalam hal demikian harus ada satu bagian dari sedikitnya 6 hari terus-menerus. Peraturan pemerintah ini sekali lagi masih berlaku. Mari kita tinggalkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1954. Dalam bentuk ke-6, SKP 3 Menteri mengatakan pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 bagi lembaga, instansi swasta, perusahaan diatur oleh pimpinan masing-masing. Nah, berdasarkan diktum keputusan ke-6 tersebut, maka pelaksanaan di masing-masing perusahaan cuti bersama berdasarkan SKB 3 Menteri diatur oleh pimpinan masing-masing. Contoh, pimpinan perusahaan hanya mengatur dan mengambil cuti bersama berdasarkan SKB 3 Menteri pada saat Hari Raya Idul Fitri. Ini boleh, tidak ada masalah, dan secara hukum sudah benar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karyawan kalau ada yang masuk bekerja pada saat pelaksanaan cuti bersama? Jawabannya, karyawan atau pekerja buruh yang masuk kerja pada saat pelaksanaan cuti bersama diatur oleh pihak perusahaan dengan mengeluarkan namanya SPL, Surat Perintah Lembur. Nah, rata-rata dihitung sebagai kerja lembur dan mendapat upah lembur, kecuali ditentukan lain. Oke? Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia, salam dari pinggiran. Terima kasih.